Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Jonte. Oh ya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, bagi yang menjalankan usaha dan bagi yang mau mulai membuka usaha, keuangan itu sangat penting sekali ya. Itu sangat riskan sekali. Itu kita harus hati-hati memanagenya. Kalau nggak pinter memanagenya, kalau nggak hati-hati mengaturnya, usaha apapun itu akan gulung tikar ya. Nah teman-teman, aku punya tips di sini bagaimana mengatur keuangan usaha supaya nggak kepakai untuk kebutuhan pribadi. Jadi kalau kita punya usaha itu, uang itu sangat urgent sekali ya. Pemakaian uang itu sangat urgent sekali. Pengaturan keuangan itu sangat urgent sekali supaya usaha kita ini tetap berjalan terus dan kebutuhan pribadi kita tetap juga terpenuhin. Jadi di sini aku punya tips supaya keuangan usaha itu tidak terpakai untuk keperluan pribadi. Nah teman-teman, sebelumnya support terus ya channel aku dengan cara like, share, komen, and subscribe, dan kamu bisa bunyiin notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, di sini aku akan berbagi tipsnya. Pertama itu adalah supaya keuangan usaha kita itu tidak terpakai untuk kebutuhan pribadi kita. Soalnya kalau kebutuhan pribadi ini sangat macam-macam ya. Kalau kita ngikutin itu nggak terikutin ya, gaya hidup itu ya nggak terikut. Jadi uang usaha itu jangan kita sembarangan memakai untuk kebutuhan pribadi. Yang tahulah kebutuhan pribadi ini yang nggak macam-macam ya. Jadi gunakan uang usaha itu untuk kebutuhan usaha. Misalnya uang usaha, aku juga buka usaha nih ya, toko sembako. Jadi setiap hari uang yang usaha itu aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan toko, seperti belanja lagi untuk kebutuhan bahan-bahan toko. Terus untuk listrik juga digunakan untuk listrik toko ya. Terus untuk biaya kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan ya, itu biaya makan itu kebutuhan sehari-hari itu aku bisa ngambil dari toko ini juga ya. Nah itulah gunanya, untungnya kalau toko sembako ya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah tips yang keduanya supaya uang toko ini nggak kepakai untuk kebutuhan pribadi, setiap harinya modalkan lagi untuk memenuhi kebutuhan usaha kita ya. Misalnya ini usaha toko sembako ya, biasanya setiap hari itu gunakan lagi untuk dimodalkan lagi untuk keperluan toko ya. Misalnya belanja bahan-bahan toko yang habis itu cepat digunakan supaya nggak kepakai untuk kebutuhan pribadi. Dan yang ketiga adalah bikin pembukuan. Jadi itu supaya kelihatan uang masuk dengan uang keluarnya setiap hari ya. Jadi setiap bulannya kita bisa rinciin, lihat berapa pendapatan kita satu bulannya dan berapa pengeluaran kita, apakah kita mendapatkan untung apa enggaknya. Jadi uangnya yang kita sudah kumpulkan itu bisa kita gunakan. Itu ada hitungannya ya, berapa persen untuk dimodalkan lagi, berapa persen untuk kita inpakin, berapa persen untuk kita ambil untuk pribadi. Jadi di sini kita juga bisa menikmati ya, bukan kita nggak bisa menikmati uang yang sudah kita cari ya, kita kumpulin dari kita berusaha, bukan kita nggak bisa menggunakan untuk pribadi. Itu bisa, cuman ada aturannya. Misalnya untuk satu bulan itu kita rincikan dulu berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Pengeluaran itu ya itu juga untuk pribadi kita, untuk gaji kita itu juga termasuk pengeluaran ya dari usaha.
Jadi teman-teman, walaupun usaha kita kecil, kalau kita mempunyai pembukuan atau memanage sendiri usaha kita itu akan untuk uang pribadi dari uang usaha itu bisa kita gunakan. Cuman kita rincikan dulu, kita gunakan dulu mana untuk modal, mana untuk kita modalkan lagi, baru untuk kita ambil untuk pribadi kita. Nah teman-teman, di sini supaya jangan bercampur uang usaha dengan uang pribadi, itu harus dipisahin. Harus kita mempunyai dua tempat, misalnya dua tempat ya. Kalau ibu-ibu itu punya dua dompet, mana untuk uang usaha yang digunakan untuk kebutuhan usaha, mana uang pribadi digunakan untuk kebutuhan pribadi sendiri ya. Jadi uangnya nggak bercampur dan uangnya kita nggak pusing gitu ya. Jadi kita nggak kelimpungan ini, untuk usaha kita ambil dari uang pribadi, untuk pribadi kita ambil uang usaha. Jadi nggak kelihatan usaha kita ini, nggak kelihatan hasilnya berapa, nggak kelihatan ya. Jadi harus dipisah mana yang pribadi, mana yang usaha. Jadi yang usaha gunakanlah untuk memenuhi usaha ya, untuk dimodalkan lagi, untuk keperluan usaha lah. Jadi kalau untuk pribadi, gunakan untuk kebutuhan pribadi diri kita sendiri ya. Apa untuk warga juga ya, bisa ya, untuk anak atau untuk apalah, untuk maintenance lainnya. Jadi teman-teman, supaya usaha kita ini tetap berjalan, tetap bisa beroperasi ya, bisa berjalan seterusnya, itu harus kita, paling utama itu kita harus bisa manage keuangan, harus bisa memisahkan keuangan yang untuk usaha dengan untuk pribadi, dan jangan memakai uang untuk usaha untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai dengan pemasukan kita ya. Jadi otomatis kita kehabisan modal, jadi kita modal kita pakai lagi uang pribadi, jadi nggak balance, nggak sehat namanya ya. Usaha itu nggak sehat. Jadi gunakanlah uang usaha itu untuk usaha, dan gunakan uang pribadi untuk pribadi. Jadi bukan kita usaha ini nggak bisa kita gunakan untuk pribadi, itu bukan ya. Ada rinciannya, ada perhitungannya yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri, untuk gaji kita sendiri itu ada ya. Itu ya yang aku bilang tadi, kita harus mempunyai pembukuan yang setiap bulan kita evaluasi, kita bisa rincikan berapa pendapatan kita satu bulan itu ya. Nah teman-teman, semoga tips ini bermanfaat buat kamu, bagi kamu yang menjalankan usaha atau membuka usaha, walaupun itu kecil-kecilan, itu tidak masalah. Dari kecil dulu baru besar ya. Jadi harus pintar-pintar lah memanage keuangan, harus pintar-pintar mengatur keuangan pribadi dengan untuk usaha ya. Semoga video aku ini bermanfaat buat kamu yang lagi membutuhkan bisa mengatur keuangan usahanya ya, walaupun kecil, usaha apa aja itu, yang penting kamu punya pembukuan catatan sederhana supaya kamu bisa lihat pemasukan dan pengeluaran kamu, dan bisa kamu memanage sendiri keuangan kamu. Yang untuk usaha bisa kamu gunakan untuk usaha, yang untuk pribadi bisa kamu gunakan untuk pribadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku, semoga bermanfaat bagi kamu. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk support terus channel aku dengan cara like, share, komen, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kamu kalau mau berteman dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas, semoga lancar terus usahanya. Bye bye.